Sidang perkara pidana bersama terdakwa Nazaruddin bin Ibnu Hajar dan kawan-kawan dengan ini dibuka dalam terbuka umum. Dengarkan ya, jadi kita yang lalu agenda sementara ini untuk membaca putusan selah dalam perkara ini ya. Kalau itu juga besar, nanti anak-anaknya akan sampaikan kalau membaca putusan selesai. Ya. Kami sampaikan kepada penuntut umum dan penasihat hukum bisa lengkap ke rumah di sini. Seperti yang tadi ya. Langsung kami baca ke pertimbangan hukum aja ya. Baik. Surat dakwaan, eksepsi dengan harapan sudah sama-sama kita dengar ya. Begitu ya. Yang mendengarkan. Dengarkan putusan selah nomor 300 kembali putusan selah nomor 937 B 2023 Batam demikian di nomor perkara yang lainnya Pengadilan Negeri Batam menyebutkan pidana dengan terdakwa Komisi 9 selama pertama menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara para terdakwa terdapat satu nama lengkap Nazaruddin bin Ibnu Hajar dan seterusnya, terdakwa dua nama lengkap Saprianto, terdakwa tiga nama lengkap Jainuddin bin Rahman, terdakwa empat nama lengkap Yusuf bin Sukatil dan seterusnya, terdakwa lima Rafi bin Ramli dan seterusnya, terdakwa 6 nama lengkap Adik Yang Saputra alias Adik dan seterusnya, terdakwa 7 nama lengkap Junaidi alias Jun dan seterusnya, terdakwa 8 nama lengkap Suprianda alias Ian bin Saiduddin dan seterusnya, terdakwa 1 2, 3, 4, 5 dan 8 didampingi oleh penasihat hukumnya Mengarif Jabat dan kawan-kawan, terdakwa 6 dan 7 didampingi oleh penasihat hukumnya Mustari dan kawan-kawan. Pengadilan Negeri setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penuntutan majelis hakim, penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa atau para terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa para terdakwa diajukan persidangan penuntut umum dengan dakwaan berikut pertama dan seterusnya. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum, para penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas keberatan para terdakwa atau penasihat hukum para terdakwa, penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum para terdakwa maupun jaksa penuntut menyatakan tidak akan menunjukkan sesuatu lagi tentang eksepsi dan moral dan majelis hakim yang sudah mengadili perkara ini, memberikan putusan atas eksepsi penasihat hukum para terdakwa tersebut. Tentang hukumnya menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa adalah sebagaimana yang diuraikan di atas. Menimbang yang maksud dengan eksepsi berupa tangkisan atau pembelahan yang tidak mengenai atau ditujukan terhadap materi pokok perkara surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelahan tersebut ditujukan secara formal dan melekat pada surat dakwaan. Menimbang bahwa eksepsi atau keberatan dimaksud di atas merupakan 156 ayat 1 kuhap dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dengan alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 kuhap, yaitu pengadilan tidak berwenang mengenai perkara dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Menimbang bahwa pasal 143 ayat 2 huruf B kuhap mewajibkan jaksa penuntut dan unsur saudara harus memenuhi syarat materi. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah pertama, rinci, jelas adalah terang, nyata, tegas, sedangkan lengkap adalah genap, tidak ada kekurangan atau konflik. Menimbang bahwa untuk menyatakan surat dakwaan batal demi hukum harus didasarkan pada kenyataan atau keadaan bahwa satu berat-berat hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri, surat dakwaan tidak jelas dan lengkap memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. 3. Rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang sedang bertentangan. 4. Surat dakwaan tidak merinci dengan jelas bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 5. Surat dakwaan tidak menyentuhkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa selama majelis hakim
membaca, meneliti, dan memperhatikan serta mencermati surat dalam penuntut umum. Nomor register perkara PDN 287 Eku Batam pada uraian peristiwa dalam surat dalam jaksa penuntut umum telah menyebutkan semua unsur-unsur dari dakwaan pertama pasal 200 ayat 1 junto 55 ayat 1 ke 1 pidana sampai dakwaan ke-6 melanggar pasal 170 ayat 1 pidana dan pada uraian perbuatan dalam surat dalam penuntut umum juga telah menguraikan cara perbuatan tindak pidana yang dakwakan kepada terdakwa dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur dari dakwaan serta telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan sehingga surat dakwaan telah memenuhi ketentuan 143 ayat 2 huruf B sehingga telah memenuhi syarat materi surat dakwaan. Menimbang bahwa warna putusan dalam perkara itu bukan menyangkut putusan hakim, malah biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan hakim. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kuap serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara. Mengadili menyatakan keberatan dari para terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, yaitu terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5 dinyatakan ditolak. 2 memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Nomor perkara 937 IP 2023 penempatan atas nama terdakwa Nazaruddin dan kawan-kawan. 3 menentukan biaya perkara sampai dengan putusan hakim. Begitu ya. Karena yang ini hanya menyangkut 143 yang tadi kan mengenai selisihnya. Jadi kami menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil ya. Jadi kalau ada mengajukan upaya hukum terhadap putusan ini, silakan bersama dengan putusan hakim. Kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa saksi-saksi. Bagaimana? Siap penuntut umum hari Rabu. Oke, begitu ya. Berapa? Rencananya 5 Pak. 5. Sedikit Pak. Sama saksinya? Sama yang perkara. Yang ini sama juga. Bagaimana? Tetap ini kita buka satu-satu, satu nanti atau kita gabung? Sama saksinya. Apa? Kami siapa? Kalau yang satu-satu ya. Jadi bisa kita gali nanti. Yang masing-masingnya. Begitu ya. Nah, jadi ini ya. Siap, Kamera. Jadi sidangmu kita lanjutkan Rabu ini. Siap, Kamera. Tanggal 17. Dengan cara memeriksa saksi-saksi. Saudara dan kawan-kawan kembali ke tangannya. Kira-kira ke sana. Ya. Jadi terima kasih. Terima kasih, Kamera.